edisi kali ini akan kita bahas tentang manipulasi sejarah Dracula yang dilakukan oleh dunia barat. Kita juga akan bahas apa motifnya, bagaimana mereka melakukan pengkaburan tersebut, sampai membahas bagaimana sikap kita menghadapi makar mereka. Dalam peristiwa Perang Salib, Dracula merupakan salah seorang panglima tentara salib. Dalam perang inilah, Dracula banyak melakukan pembunuhan terhadap umat Islam. Jumlah korban kekejaman Dracula mencapai angka 300.000 jiwa dari kalangan umat Islam. Korban-korban tersebut dibunuh dengan berbagai cara yang sangat biadab dan kejam, antara lain ada yang dibunuh dengan dibakar hidup-hidup, ada juga yang dibunuh dengan dipaku kepalanya. Dan ada yang dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dengan cara disulah. Penyulaan merupakan cara penyiksaan yang amat kejam, yaitu seseorang itu ditusuk dari duburnya dengan kayu sebesar lengan tangan orang dewasa, yang ujungnya ditajamkan. Korban yang telah ditusuk kemudian dimasukkan sehingga kayu sulah tersebut menembus hingga perut, kerongkongan sampai menembus kepala melalui mulut. Dalam buku berjudul Dracula, Pembantai Umat Islam dalam Perang Salib karya Hypatia, disebutkan bahwa kisah Dracula sebenarnya merupakan pembesar Wallachia, sekarang termasuk wilayah Rumania. Dalam uraian Hypatia tersebut, kisah Dracula tidak boleh diceritakan pasca Perang Salib. Dracula dilahirkan ketika peperangan antara Kesultanan Turki Utsmani sebagai wakil Islam, dan Kerajaan Hungary sebagai wakil Kristen. Secara politis perseteruan ini adalah perseteruan antar keyakinan umat beragama. Keduanya tersebut berusaha menguasai dan merebutkan wilayah-wilayah baik Eropa maupun di Asia. Puncak peperangan ini adalah jatuhnya Konstantinopel, yaitu ketika benteng Kristian ada di tangan kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Hypatia juga mengatakan dalam bukunya, ketika matahari mulai meninggi Dracula memerintahkan penyulaan segera dimulakan. Para prajurit melakukan perintah tersebut seolah seperti robot yang telah diprogram. Penyulaan disulami dengan teriakan kesakitan dan jeritan penderitaan, yang segera memenuhi segala penjuru tempat itu. Mereka, umat Islam pada saat itu sedang dijemput ajal dengan cara yang begitu mengerikan. Mereka tak sempat lagi mengingat kenangan indah dan manis yang pernah mereka alami. Tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi korban kekejaman penyulaan, tapi juga bayi. Hypatia memberikan pemaparan tentang penyulaan terhadap bayi sebagai berikut. Bayi-bayi yang disulah tak sempat menangis karena mereka kesakitan yang amat, apabila ujung kayu menembus perut kecilnya. Tubuh-tubuh korban itu meregang di kayu sulah untuk menjemput ajalnya. Kekejaman seperti yang telah dipaparkan tersebut itulah yang selama ini disembunyikan oleh dunia barat. Hal ini dilakukan setidaknya karena ada dua sebab. Sebab pertama, pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan Dracula terhadap umat Islam tidak boleh dihapuskan dari Perang Salib. Negara-negara barat yang pada masa Perang Salib menjadi tonggak utama tentara salib, tidak mau tercoreng wajahnya karena kekejaman yang dilakukan oleh Dracula. Yang dalam hal ini adalah Dracula sendiri sebagai panglima dalam Perang Salib yang mereka anggap sebagai perang suci. Padahal, di sisi lain dunia barat adalah termasuk pihak yang lantang mengutuk dan menentang pembunuhan massal yang dilakukan oleh Hitler di Jerman. Di sisi lain ketika mereka mengecam pihak lain melakukan hal tersebut, mereka sendiri juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih kejam. Namun, dengan mengutuk secara lantang tersebut, secara tidak langsung mereka tidak ingin membuka aib mereka sendiri. Dan ini sudah menjadi tabiat barat yang selalu ingin tampil seperti pahlawan. Ringkasnya, dunia barat dalam hal ini adalah dunia Kristen kala itu sangat diuntungkan dengan adanya Dracula karena telah berhasil membunuh musuhnya, dalam hal ini adalah kaum muslimin. Namun, mereka sendiri malu kalau wajahnya tercoreng, sebab cara yang dilakukan oleh Dracula dalam membunuh musuh-musuhnya adalah dengan cara yang paling kejam dan bengis. Untuk itu keberadaan Dracula memang tidak bisa dihapuskan dalam sejarah Perang Salib. Selanjutnya untuk meminimalisir kesan kejam terhadap Dracula ini, maka mereka berusaha memanipulasi sosok sejarah Dracula ini. Dengan begitu, stigma buruk terhadap Dracula sebagai bagian dari tentara salib menjadi kabur di mata dunia modern. Tidak cukup sampai di situ,
dalam mengkaburkan kejamnya Dracula ini juga dipropagandakan lewat film-film, supaya terkesan sosok Dracula hanya ada di dunia film. Sebab yang kedua, Dracula merupakan pahlawan bagi pasukan salib. Walau bagaimanapun kejamnya Dracula, nama baiknya akan selalu dilindungi. Sehingga di Rumania saat ini, Dracula masih dianggap sebagai seorang pahlawan nasional. Sebagaimana sebagian besar sejarah pahlawan-pahlawan pasti akan diambil sebagai superhero, dan dibuang segala kejelekan, kejahatan maupun kelemahannya. Untuk menutup kekejaman mereka, Barat terus-menerus menyembunyikan siapa sebenarnya Dracula. Mereka berusaha agar sejarah jati diri Dracula yang sebenarnya tidak terkuak. Dan ternyata, harus diakui bahwa usaha Barat untuk mengubah sejarah Dracula dari fakta menjadi fiksi ini cukup membuahkan hasil. Ukuran keberhasilan ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat, khususnya umat Islam sendiri yang tidak mengetahui tentang siapa sebenarnya Dracula. Masyarakat umum hanya mengetahui bahwa Dracula adalah merupakan legenda vampir yang haus darah, tanpa mengetahui kisah yang sebenarnya dan masih terkait dengan sejarah peradaban Islam khususnya era Turki Utsmani. Seperti yang telah diketahui umum bahwa penggambaran Dracula yang telah menjadi fiksi tidak boleh dilepaskan dari dua benda, yaitu bawang putih dan salib. Konon hanya dengan kedua benda tersebut Dracula akan takut dan dikalahkan. Menurut Hipatia, penggunaan simbol salib merupakan cara Barat untuk menghapus jejak sejarah pahlawan mujahid-mujahid Islam dalam perang salib, sekaligus untuk menunjukkan sisi kehebatan mereka. Dan semua ini dibangun dengan sejarah yang penuh rekayasa yang syarat dengan manipulasi sejarah yang sesungguhnya. Dalam sejarah yang sebenarnya, Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai representasi kaum muslimin adalah yang berhasil mengalahkan Dracula. Sultan Al-Fatih juga merupakan penakluk Konstantinopel yang sekaligus penakluk Dracula. Ia adalah seorang yang telah mengalahkan dan memenggal kepala Dracula di tepi Danau Snagov. Namun Barat tidak suka terhadap kepahlawanan Sultan Al-Fatih ini, sehingga mereka berusaha memutarbalikkan fakta ini. Hingga akhirnya mereka berusaha menciptakan cerita sejarah lain, agar merekalah yang terlihat sebagai pahlawan yang berhasil mengalahkan Dracula. Maka diciptakanlah sebuah fiksi, bahwa Dracula hanya bisa dikalahkan oleh salib. Tujuan utamanya adalah ingin menghilangkan peranan Sultan Muhammad Al-Fatih, sekaligus untuk menunjukkan bahwa merekalah yang paling hebat, karena bisa mengalahkan Dracula si haus darah. Rasulullah pernah mengabarkan bagaimana mereka akan terus berupaya melakukan makar terhadap kaum muslimin. Bahwa orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani serta kaum-kaum yang membenci Islam akan selalu mengintai dan menyerang umat Islam dengan berbagai macam cara. Mereka akan terus melakukan makar, rekayasa dan konspirasi untuk menghancurkan Islam, dan menjauhkan pengikutnya dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka membuat jerat-jerat berupa perangkap dan jebakan busuk, untuk menarik umat Islam agar tunduk di bawah kendali mereka.